Setelah perilisan dari Intel Arrow Lake yang performance dan juga efisiensinya ya udahlah seperti itu, AMD justru malah pingin ngebantai lagi performance gamingnya dengan CPU 3D V-Cache mereka yang paling baru. Ini adalah AMD Ryzen 7 9800X3D. Sebuah prosesor yang mana ini berada satu level di atas Ryzen 7 9700X yang biasanya kalau udah ada buntutnya X3D, itu tandanya CPU ini punya cache yang sangat-sangat gemuk. Total cache dari CPU ini ada di angka 104 MB per second, alias untuk L3 cache-nya totalnya itu sebetulnya ada di 96 MB per second, selebihnya itu adalah di bagian L2 cache-nya. Mengenai spesifikasi dari 9800X3D, sebetulnya secara konfigurasi itu kita ngelihatnya kayak cuma beda clock speed doang, karena sebetulnya kalau kita ngelihat dari cache-nya itu mirip seperti 7800X3D, berbeda di bagian base clock dan juga di bagian maksimum boost clock-nya aja. Maksimum boost clock-nya itu ada di angka 5,2 GHz, sementara untuk base clock-nya ada di angka 4,7 GHz. Tapi sebetulnya dari segi konfigurasi core itu ada yang berbeda. AMD menyebutnya second generation 3D V-Cache teknologi, yang mana sebetulnya ini tekniknya aja yang diubah. Jadi untuk bagian 3D V-Cache-nya yang awalnya itu ditumpuk di bagian atas, sekarang 3D V-Cache-nya itu ditempatin di area bawah, dan di bagian atasnya itu bagian core-nya atau bagian si arsitektur Zen 5-nya. Jadi untuk arsitektur juga berbeda dengan 7800X3D sebetulnya, karena 7800X3D pakai Zen 4, sementara yang ini udah menggunakan arsitektur Zen 5 yang mana kita udah sama-sama tahu efisiensinya sebagus apa pada Ryzen 7 9700X. Dengan perubahan konsep dari si 3D V-Cache-nya, AMD mengklaim bahwa CPU ini bisa mendapatkan clock speed yang lebih tinggi sehingga kemampuan multicore-nya juga bisa ditingkatkan. Karena biasanya untuk CPU yang ada 3D V-Cache-nya itu biasanya justru dikasih clock speed yang lebih kecil sehingga justru kemampuan multicore-nya lebih rendah, meskipun untuk skenario gaming dia bakalan lebih kencang. Berbeda dengan 9800X3D yang diklaim oleh AMD, kemampuan multicore-nya juga bisa sama-sama kencang. Dan dengan konsep yang seperti tadi, 9800X3D diklaim bakalan berjalan lebih adem. Sehingga AMD juga kali ini cukup pede untuk meng-unlock multiplayer si 9800X3D. Yang berarti 9800X3D ini overclockable, alias ya kalian bisa meng-overclock versi X3D atau versi 3D V-Cache kali ini. Tentunya kalian masih bisa menggunakan chipset 600 series dengan soket AM5 ya untuk 9800X3D, tinggal update aja BIOS-nya ke versi AGESA yang paling baru, itu kalian udah bisa ngejalanin. Dan karena ini menggunakan arsitektur Zen 5, kalau kalian menggunakan chipset 800 series, AMD mengklaim ini juga udah bisa menggunakan memori DDR5 8000 MB transfer per second atau lebih. AMD sih sempat ngetis ya sedikit kemampuan dari si 9800X3D pada video teaser mereka, yang mana mereka sekarang ini justru ngebandingin dengan Core Ultra 9 285K. Padahal ya sebetulnya kalau 285K sih lawan 14900K aja sebetulnya kalah gitu. Dan ini sebetulnya memang lebih pantasnya dibandingin dengan 7800X3D yang menyandang sebagai CPU gaming paling kencang saat ini. Atau kita juga bisa ngebandingin dengan si 9700X untuk kemampuan multicore-nya. Karena 9700X baik itu kalian menggunakan TDP 65W ataupun 105W, itu dia termasuk CPU yang memang cukup kencang dan bahkan bisa dikategorikan sangat-sangat kencang untuk rating TDP tersebut. Efisiensinya sangat-sangat luar biasa, khususnya untuk kemampuan multicore pada 8 core 16 thread. Nah, untuk kemampuannya seperti apa si 9800X3D ini? Tentunya gue bakalan masukin data-data dari hasil reviewan gue kemarin, khususnya reviewan gue pada CPU Core Ultra 9 285K. Gue juga bakalan masukin data dari 7800X3D, 9700X, 9950X, dan lain-lain dengan testbed sebagai berikut, yang bisa kalian baca aja kurang lebih testbednya seperti ini. Intinya ya untuk AMD pakai motherboard X870E Aorus Master, terkecuali 9950X yang pakai X670E karena data 9950X-nya itu bukan hasil retest baru, melainkan hasil data yang memang udah agak lama masih menggunakan Windows 11 23H2. Oke, kita langsung aja lihat kemampuan dari si Ryzen 7 9800X3D ini seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai ke Cinebench R23 untuk kemampuan single core dan juga multicore-nya. Ryzen 7 9800X3D mendapatkan skor sekitar 22.000 sekian untuk multicore-nya. Sementara untuk single core-nya ada di angka 2065.
Nah, angka 22.000 sekian ini sebetulnya udah lebih kencang daripada Ryzen 7 9700X dalam kondisi default. Jadi bisa dibilang ini pertama kalinya versi X3D itu justru lebih kencang daripada versi X-nya untuk kemampuan multicore. Karena kalau kita lihat 7800 X3D, bahkan kemampuannya itu masih berada di bawah 7700X. Kalau dicek CPU package powernya, memang 9800 X3D ini memakan daya sekitar 145 watt, yang berarti ini sebetulnya memang setara seperti 9700X dalam mode 105 wattnya atau dalam menggunakan PBO. Berbeda dengan 7800 X3D yang memang dia tuh kayak ke limit di sekitar 90 watt sekian. Itu dikarenakan 7800 X3D cenderung memiliki karakteristik CPU yang memang panas. Bisa dilihat untuk CPU temperaturnya, 7800 X3D meskipun tadi CPU package powernya ada di sekitar 92 watt, tapi untuk temperaturnya ada di angka 80 derajat Celcius saat full load. Sementara 9800 X3D meskipun dia 145 watt, tapi karakteristik CPU-nya ini memang adem. Jadi untuk CPU temperaturnya itu masih mirip-mirip seperti 7800 X3D. Maka dari itu AMD tetap memberikan rating TDP yang sama meskipun CPU package powernya berbeda. Kalau dihitung multicore per wattnya berdasarkan Cinebench R23 yang berarti di sini juga mengukur efisiensi dari prosesornya, Ryzen 7 9800 X3D punya angka di sekitar 155 multicore score per watt, yang mana skor ini sebetulnya juga udah di atas Core i9 14900K dari segi efisiensi, bahkan udah di atas dari Ryzen 7 9700X dalam kondisi PBO. Tapi jika kita perhatiin, memang di sini efisiensinya belum bisa ngejar Ryzen 9 7900 ataupun 9700X dalam kondisi default. Lalu kalau dipakai untuk 3D rendering seperti di Blender, di sini angkanya adalah sampel per menit, bukan berapa menit waktu yang dirender. Jadi Ryzen 7 9800 X3D punya angka 144 sampel per menit untuk scene monster. Ini lebih kencang daripada 9700X apalagi 7800 X3D. Kemampuannya di handbrake juga dalam encoding video ini meningkat ya dari 7800 X3D ke 9800 X3D. Selisihnya lumayan banget sekitar 22 FPS ya di sini. Bahkan jika dibandingkan dengan Ryzen 7 9700X, selisihnya juga lumayan banget nih antara 115 dan juga 127 FPS. Untuk encoding di DaVinci Resolve itu perbedaannya juga kurang lebih mirip-mirip. Dia masih tetap ada di atas 9700X ataupun 7800 X3D, bahkan 7800 X3D kemampuannya dalam encoding video di DaVinci di sini bisa dibilang nggak sepowerful itulah. Yang menarik adalah bahwa kemampuan encodingnya di DaVinci Resolve di sini udah mulai mendekati Ryzen 9 7900X. Nah, bagaimana dengan kemampuan gamingnya? Pada pengujian gue di Valorant, resolusi 1080p menggunakan RTX 4080 Super, presetnya low semua. Di sini 9800 X3D tembus di atas 800 untuk rata-rata FPS-nya. Ini baru pertama kali gue menemukan pengujian Valorant gue itu tembus mencapai angka 800 FPS. Jauh banget perbedaannya dengan si 7800 X3D. Apalagi Core Ultra 9 285K yang memang kemampuannya bahkan masih di bawah 9700X. Dan untuk game AAA seperti Cyberpunk 2077 juga masih tetap bisa memberikan benefit performance yang luar biasa menurut gue. Di sini perbedaannya itu lumayan juga ya antara 7800 X3D dan juga 9800 X3D, yang mana 7800 X3D punya rata-rata 178 FPS sementara 9800 X3D-nya udah nyentuh ke angka 191 FPS. Apa kabar Core Ultra 9 285K yang cuma mendapatkan angka 162 FPS untuk rata-ratanya. Selanjutnya adalah Deathloop. Di sini juga punya peningkatan lebih dari 10 FPS yang berarti ini sekitar 5% lebih ya, 5 sampai dengan 7% daripada 7800 X3D ataupun 14900K yang posisinya itu power limitnya di unlock. Jadi kemampuan dari 9800 X3D juga di sini betul-betul masih unggul. Lalu selanjutnya adalah Far Cry 6. Di sini juga baru pertama kali gue mendapatkan pengujian Far Cry 6 yang akhirnya tembus di atas 200 FPS. Ini selisihnya juga lumayan banget ya, bisa tembus ke 20 FPS bahkan 30 FPS di sini dari 7800 X3D. Yang berarti di sini selisihnya juga udah lebih dari 10% jika kita bandingkan dengan 7800 X3D dan tetap lebih kencang daripada 14900K pastinya. Horizon Zero Dawn juga mendapatkan rata-rata 250 FPS. Ini lebih kencang daripada 9950X ataupun 7800 X3D yang punya rata-rata di 240 FPS.
Selisih 10 FPS di sini ya sebetulnya nggak terlalu berasa ya karena ini udah nyentuh ke angka 200-an FPS. Tapi di sini menunjukkan performanya aja bahwa 9800 X3D memang memiliki improvement yang menurut gua sangat-sangat baik di sini. Selanjutnya adalah Hogwarts Legacy. Dia punya selisih sekitar 6 FPS aja dari si 7800 X3D. Dan jika dibandingin dengan Core Ultra 9 285K, selisihnya itu bisa mencapai angka 36 FPS. Shadow of the Tomb Raider di sini mendapatkan rata-rata 322 FPS. Selisihnya ya berarti ini udah mencapai angka 10% lebih juga ya untuk 9800 X3D jika kita bandingkan dengan 7800 X3D. Menurut AMD memang si 9800 X3D ini punya improvement pada skenario gaming di sekitar 8 sampai dengan 12% untuk kemampuan gamingnya. Tapi kalau dibandingkannya dengan Core Ultra 9 285K ya ini udah kayak langit dan bumi sih. Tapi ada satu game yang memang hasilnya itu masih mirip-mirip aja. Contohnya seperti di The Last of Us Part 1, di sini 7800 X3D ataupun 9800 X3D punya rata-rata FPS yang masih cenderung mirip-mirip aja. Bahkan 1% low frame rate di The Last of Us ini untuk 9800 X3D dalam pengujian gue cenderung malah lebih rendah daripada si 7800 X3D. CPU package power ketika dipakai bermain game sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh dari si 7800 X3D. Bedanya tuh cuma sekitar 3 sampai dengan 5 watt aja lah. Di sini rata-rata ya gue ambilnya, bukan maksimumnya. Jadi rata-ratanya itu ada di angka sekitar 88 watt. Bedanya sih memang nggak terlalu jauh dari si Core Ultra 9 285K yang ada di angka 110 watt ya. Dan kalau kita ukur average FPS per wattnya dalam skenario gaming, di sini 9800 X3D ataupun 7800 X3D sebetulnya udah memiliki efisiensi yang cenderung mirip-mirip untuk rata-rata FPS per wattnya. Tapi kalau kita ngelihat dari banyaknya game, itu 9800 X3D memang lebih banyak unggul ketimbang si 7800 X3D. Dalam hal efisiensi, di sini 7800 X3D sebetulnya masih tetap lebih unggul, tapi di sini 9800 X3D cukup membayar performance gaming yang memang ditawarkan oleh AMD. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan ya. Kebetulan gua udah dapat harga resminya di Indonesia, udah dikasih tahu informasinya oleh AMD Indonesia. Harga resminya sayang sekali ini ada di angka sekitar 8,5 juta harganya, 8.500.000 rupiah. Yang mana itu perlu nambah budget sekitar 2 jutaan ya dari Ryzen 7 7800 X3D. CPU ini memang bakalan menyandang sebagai CPU gaming paling kenceng kalau kalian ngerasa butuh FPS yang memang sampai tumpah-tumpah, luber, brutal, ya memang 9800 X3D adalah pilihannya. Cuma problem dari perilisan awal AMD ini selalu kebiasaan adalah pricing awal yang memang cenderung tinggi di awal-awal ini. Ya tentunya seperti kebiasaan AMD juga, ke depan pasti ini CPU juga bakalan didiskon-diskon lagi. Seperti contohnya 9950X ataupun 9700X yang sekarang juga harganya udah diturunin. 9950X sudah di 10 juta gitu ya, 97X sudah di 6 juta bahkan. Jadi kalau kita ngebandingin performance multicore-nya dengan 9700X, kalian memang mendapatkan sedikit lebih kenceng daripada si 9700X, tapi sebetulnya kemampuan 9800 X3D ini kalau kita ngelihatnya dari multicore itu sebetulnya masih bisa dikejar sama 9700X apabila 9700X-nya itu menggunakan PBO. Dan kalau kita ngebandinginnya dengan harga 7800 X3D saat ini, gua rasa 7800 X3D masih tetap punya value yang lebih karena harga dari 7800 X3D juga sekarang udah ada di kisaran 6 jutaan. Gue sih berharap AMD bisa ngasih harga yang cukup kompetitif ya dengan si 9800 X3D ini. Karena seharusnya selisih harganya itu cuma sekitar $30 aja dari si 7800 X3D jika kita ngelihatnya itu dari harga USD, bukan dari rupiah. Tapi sayangnya di Indonesia harga rupiahnya ini menurut gua agak terlalu tinggi untuk 9800 X3D. Ya, tapi balik lagi, di sini AMD sangat-sangat berhasil menjaga mahkota mereka untuk CPU gaming terkencang saat ini setelah 7800 X3D. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.